Sama kerjanya susah. Itu enak itu dan tahan. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi yang tadi itu jawabannya adalah min 2. Ya. Nah, ingat bahwa kalau basisnya tidak ditulis, ya, itu dianggapnya 10. Ya. Nah, jadi 10 pangkat berapa? Supaya menghasilkan 0,01. Ya, pangkat min 2. Ya. Nah, kita ingat mengenai per 100. 10 pangkat 2. Ya. Nah, 10 pangkat 2 itu 100. Ya. Sehingga ini menghasilkan 1 per 100. Alias 0,01. Ya. Nah, coba. Misalnya gini. Ya. 625 log 5. Itu berapa? Ya. Dengan kata lain, 625 pangkat berapa supaya menghasilkan 5? Ya. 625 pangkat berapa supaya bisa menghasilkan 5? 1/4 bukan, Pak? Ya, siapa yang jawab? Audi Indira. Siapa? Audi Indira. Nah, coba tulis di chat ya namanya. Coba tulis di chat. Nah, kita bahas ya. Nah, apa buktinya bahwa logaritma dari 5 dengan basis 625 adalah 1/4? Ya. Nah, kita coba pangkatkan nih. 625 pangkat 1/4. Ya. 625 pangkat 1/4. Ya. Nah, tadi sudah diuraikan sebelumnya ya, ini ya, bahwa ini sama dengan akar pangkat 4. Akar pangkat 4 dari 625. Ya, yaitu sama dengan, nah, karena 625 pangkat 1/4 sama dengan 5, maka 625 log 5 sama dengan 1/4. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang begini. Tadi siapa ya? Oh, Audi. Ya, Audi. Audi mendapat skor 3. Nah, sekarang gini. Ya. Sekarang 512 log 16. 0,4 bukan, Pak? Berapa? 0,4. 0,4. 0,4 siapa namanya tadi yang jawab? Syekh Awaladin, Pak. Syekh Awaludin. Awaladin. Ya, oke. Ini salah. Ya, salah. Bukan. Bukan. 4/9. Siapa yang jawab?
Saya Pak Syahwaladin. Oh, masih sih ya. Oke, berapa jawabannya? 4/9. Nah, kalau 4/9 betul ya. Itu adalah 4/9. Ini betul. Coba saya tulis namanya sih di itu, saya takut saya Oke, lupa. Pak. Nah, ya. Coba kita periksa ya jawabannya ya. Kita periksa 512 ya, 512 pangkat 4/9. Ya, 4/9. Nah, sama dengan ya, pangkat 4 dari akar pangkat 9 dari 512. Ya. Nah, sama dengan akar pangkat 9 dari 512 adalah 2 ya. Nah, ini jadi 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Ya. Sama dengan 16, maka 512 log 16 sama dengan 4/9 ya. Nah, itu. Berarti C ya. Oke, mendapat skor 3. Nah, ada satu rumus yang bisa membantu ya. Bisa membantu pengerjaan ini ya, yaitu logaritma. Bentar ini. Nah, di sini logaritmanya itu basisnya ditulisnya di bawah ini ya. Nah, ini ya. Nah, logaritma dari G pangkat N A pangkat M ya. Sama saja dengan M per N ya, dikali logaritma dari A dengan basis G ya. Nah, ini rumus yang bisa kita pakai ya untuk membantu menyelesaikan ini ya. Nah, kalau bentuknya sudah terlalu ya gimana menyelesaikan ini nih ya. Nah, jadi soalnya itu adalah logaritma dengan basis 512 ya. Ininya berapa? 16. Nah, ini kan 16. Nah, ini soalnya gini kan. Nah, ya. Nah, kita bisa ngerjakan dengan cara seperti ini. Ini ya, sama dengan ya, logaritma dari 512 itu adalah ya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Sedangkan 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, sehingga ini menjadi kita gunakan rumus ini ya. M per N. Ya. M-nya 4, N-nya 9. Jadi ini 4/9. 4/9 dikali 2 log 2. 2 log 2 ya. Nah, tetapi 2 log 2 itu 1 nilainya ya. Ini sama 1 nilainya sehingga ini jadi 4/9. Gitu ya. Contoh lain misalnya nih. Nah, nih ya. Nih. Ya. Atau bisa juga dituliskan dengan cara log ya 625 5 gitu kan. Itu ya. Ini sama saja dengan logaritma dari 5. Nah, basisnya adalah 625. 625 itu adalah 5 pangkat 4. Ya. Sedangkan 5 itu adalah 5 pangkat 1. Ya. Nah, di sini M-nya 1, N-nya 4. Jadi ini 1/4. 1/4 dikali 5 log 5. Nah, sedangkan 5 log 5 ini nilainya 1. Ya, 1/4 kali 1, 1/4. Ya. Nah, sekarang
Kalau gini gimana? Ya. 3 pangkat X sama dengan 10 atau 17 aja lah. Nah, X-nya berapa? Siapa yang coba jawab? Ya, nggak ada yang bisa jawab. Ini jawabannya adalah 3 log 17. Ya. Atau bisa juga nulisnya basisnya di bawah seperti ini. Boleh juga. Ya. Nah, ini irasional. Ya. Nah, tadi semua yang sudah kita bahas, ya, dari awal sampai akhir sebelum yang ini, itu pangkatnya rasional. Ya. Nah, tapi ini kita berhadapan dengan bilangan yang tidak rasional. Sehingga di sini nilai tepatnya itu nggak bisa kita ketahui. Yang kita bisa dapatkan, ya, hanyalah pendekatannya saja. Ya. Jadi di sini X itu sama dengan logaritma dari 17 dengan basis 3. Nah, nilai persisnya kita nggak bisa menentukan, ya, karena ini irasional. Namun kita hanya bisa menggunakan pendekatan, ya, pendekatan. Nah, ini sekitar berapa? Nah, untuk menjawab ini kalian boleh menggunakan kalkulator, ya, atau bisa juga gunakan Excel, ya. Misalnya log 3 logaritma dari 17 dengan basis 3 gimana menghitung pendekatannya, ya. Kita buka file Excel, ya. Nah, ini sudah muncul belum Excel-nya? Sudah muncul? Ya. Nah, ketikkan log, ya. Nah, kurung buka 17 basisnya 3. Nah, ini jawabannya. Ini merupakan nilai pendekatan, ya. Ini merupakan nilai pendekatan. Nah, seperti itu. Ya. Atau misalnya 5 pangkat X, ya, sama dengan 10. Ya. Maka di sini X-nya itu sama dengan logaritma dengan basis 5 dari 10. Ya. Nah, ini pun irasional. Ya. Kita nggak bisa menentukan bilangan pastinya, bilangan tepatnya. Ya. Tapi kita hanya bisa menentukan pendekatannya, sekitar berapa. Ya. Nah, kita gunakan Excel lagi. Ya. Atau menggunakan kalkulator saintifik. Ya. Nah, sama dengan log kurung buka, ya, basisnya tadi 5 kan, ini kan. Nah, ini hasilnya. Nah, ya, ini irasional, ya. Di sini X-nya ini irasional. Tidak rasional. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, ya, di website, ya, yang sudah saya arahkan di SIPS, ada juga yang disebut dengan logaritma natural. Ya. Nah, ini adalah logaritma dengan basis bilangan E. Ya. Nah,
Di sini kita belajar mengenal bilangan E. Apa nih bilangan E ini? Kalau kita bicara logaritma kan ada basisnya tuh selalu ya. Nah, seperti halnya apa namanya tuh. Nah, ini basisnya 5, ini basisnya 2, ini basisnya 10. Nah, tapi ada juga logaritma ya, basis itu E. Ya. Nah, yang saya bahas dulu ya. E itu bilangan apa ya? Nah, jadi E itu didefinisikan sebagai ya, limit. Nah, sebenarnya ini nih. Nah, ya. Ini definisi E ya. Ini merupakan bilangan yang tidak rasional ya. Ini mendekati berapa? Ya. Nah, coba untuk memahami ini ya, kita coba memahami bilangan E ini ya. Nah, kita buat tabel lah ya, kita buat tabel misalnya gini. Ya. Nah, di mana di sini n-nya n ya. N. Nah, di sini ya adalah 1 ditambah 1/n pangkat n. Kita buat tabel kayak begini nih. Ya. 1 ditambah 1/n pangkat n. Nih, ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau n-nya 1. Ya. Nah, kalau n-nya 1 berarti ini menjadi 1 ditambah 1/1. 2. Ya. 2 pangkat 1, 2. Seperti itu. Sekarang kalau n-nya 2. Ya. Nah, berarti 1 ditambah setengah. Ya. 1/2. 1/2 pangkat 2. Ya. 1/2 pangkat 2 adalah 2,25. Ya. Nah, kemudian n-nya kita perbesar terus ya. N-nya menuju taki enggak? Ya, kita bisa coba. Kalau misalnya n-nya misalnya 10 gimana? Ya. Kita perbesar n-nya ya. Misalnya n-nya sekarang jadi 1000. Ya. Ini jadi berapa? Jadi berapa? Jadi berapa? Kalau 10.000 gimana? Ya. Kalau 100.000 gimana? Kita bisa menghitung nih. Ya, tapi supaya cepat kita gunakan Excel ya. Kita gunakan Excel. Sebentar. Nah, ini misalnya ya, seperti itu. Jadi nilai n-nya kita ganti-ganti. Kita gunakan Excel. Ya. Nah, di sini n-nya ya. Mulai dari 1, 2, 3, 5, 10 ya, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Ya. Nah, kemudian kita hitung 1 ditambah 1/n pangkat n. Nah, kalian perhatikan. Ya. Lihat. Ya. Kalau n-nya semakin besar, ya. Nilai ini juga akan semakin naik nih. 2 pangkat 2, 2,25, 2,37 dan seterusnya. Lihat, ini naik terus nih. Naik terus, tapi dia itu tidak akan melewati 3, ya. Dia tidak akan melewati 3. Nah, ini menuju berapa? Ya. Ketika di sini n-nya menuju taki enggak? N menuju taki enggak? Ya. Nah, ketika n-nya menuju taki enggak? Ini menuju berapa? Nah, ya. Jawabannya adalah menuju E itu. Ini jawabannya, ya. Jawabannya itu menuju bilangan E. Ya, menuju bilangan E. Jadi E ini adalah nilai yang dituju, ya. E ini adalah nilai yang dituju. Ya. E ini adalah nilai yang dituju ketika ya 1 ditambah 1/n pangkat n ya
n-nya menuju tak hingga. Nah, ya, ini bilangan irasional, ya, bilangan irasional. Nah, sekitar berapa? Ya, kalau kita bisa bilang irasional, tentunya kita nggak bisa punya nilai yang tepatnya, ya, hanya bisa pendekatannya saja. Nah, mendekati berapa? Ya, nah itu kita bisa dapatkan sekitarnya nih nilainya, ya. Nah, sekitar ini nih nilainya. Ya, kalau nilai pendekatannya. Ya, itu sekitar ini. Ya. Ini hanya nilai pendekatan saja. Ya, jadi bilangan E itu adalah bilangan yang dituju oleh 1 tambah 1 N pangkat N ketika N-nya menuju tak hingga, ya. Nah, jadi apa namanya itu? Di sini kita sudah belajar mengenal bilangan E, ya. Nah, logaritma natural. Ya. Sekarang kita bahas logaritma natural. Ya. Nah, ditulisnya ln, ya. Ln itu singkatan dari logaritma natural. Ya, L kecil, ya. Nah, jadi ln 10 gitu misalnya, ya. Itu maksudnya adalah logaritma, ya, dengan basis E, ya, dari 10. Ya, basisnya E, ya. Ini mendekati berapa? Ya, nanti kita bisa gunakan alat bantu, ya. Atau misalnya logaritma natural dari 25. Ya, itu maksudnya adalah logaritma dengan basis E, ya, dari 25. Ya, itu mendekati berapa? Nanti bisa kita gunakan alat bantu, ya. Dan seterusnya. Ya. Misalnya logaritma natural dari 0,721 misalnya, ya. Itu maksudnya adalah logaritma dengan basis E dari 0,721. Ya. Nah, ini. Nah, ya. Bagaimana di Excel mencari ini? Ya, nilai-nilai ini, nilai pendekatannya bagaimana? Ya. Nah, kita lihat di sini Excel, ya. Misalnya logaritma natural dari berapa tadi? 10, ya. Nah, sama dengan ln kurung buka 10 kurung tutup. Nah, dapat nilai pendekatannya sekitar sekian, ya. Nah, nih. Sekitar 2,3-an, ya. Nah, kalau logaritma natural dari 25 berapa? Ya, kita buka Excel, ya. ln kurung buka 25. Nah, sekitar 3,2. Nih. Nah, itu. Ya. Satu lagi misalnya 0,721 0,721. Nah, ya. Itu sekian kira-kira. Nah, itu mengenai logaritma natural, ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan sampai logaritma natural dulu nih? Ini mungkin waktu SMA nggak didalami, ya, hanya sangat sepintas, ya. Tapi ini sangat penting, ya, di dalam kuliah kita nanti sangat penting mengenai bilangan E ini, ya.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Ya. Kalau ini berapa nih nilainya? Logaritma natural dari E pangkat 4. Berapa nih? Coba bisa jawab. Berapakah logaritma natural dari E pangkat 4? Harusnya nggak sampai setengah menit udah bisa terjawab ini. Ini jawabannya 4. Ya. Nato dari mana? Ya. Lihat ya. Logaritma natural dari E pangkat 4 itu maknanya apa sih? Makna logaritma natural itu adalah logaritma ya dengan basis E. Ya. Nah, logaritma dengan basis E dari E pangkat 4. Nah, E pangkat berapa supaya menjadi E pangkat 4? Ya 4. Ya. Ini kan pertanyaannya adalah E pangkat berapa? E pangkat berapa supaya menghasilkan E pangkat 4? Ya 4 jawabannya. Ya. Kalau misalnya logaritma natural ya. Misalnya logaritma natural dari nah, logaritma natural dari misalnya akar pangkat 7 dari E pangkat 3. Ya, ini jawabannya 3/7. Ini jawabannya 3/7. Ya. Atau misalnya logaritma natural dari uh, 1 per akar pangkat 3 dari E pangkat 2. Ya. Nah, ini sama dengan min 2/3. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Ya. Ada yang bertanyakan? Coba. Kalian bisa melihat soal-soal ini kan nih, yang dalam bahasa Inggris ini? Bisa, udah terlihat belum? Bisa? Oke, ya. Coba nih, ya, misalnya penerapan. Ya. Nah, jadi di sini ada suatu persamaan ya, ini fungsi permintaan ya, fungsi permintaan ya. P-nya adalah harga dalam satuan dolar per unit ya. X-nya adalah kuantitas ya. Biasanya kita pakai Q kemarin, di sini diganti X, nggak jadi masalah ya. X ini adalah kuantitasnya, P itu adalah harga ya. Nah, apa namanya itu? Harga pasarnya berapa ya? Ketika produksinya itu sebanyak 100 unit. Ya. Berapa nih?
Silakan, saudara bisa gunakan apa namanya itu Excel ataupun alat bantu yang lain. Coba jawab ini, ya. Nah, ketika barang ini produksinya adalah 100 unit, harga pasarnya itu berapa? Coba, siapa yang bisa jawab? Pak, 813 bukan? Apanya? Harganya? Iya, Berapa? 813. Bukan. Bukan. Itu kan P-nya 300 dikali E pangkat min 0,02X. X-nya adalah kuantitasnya. 40 bukan, Pak? Berapa? 40. 40, berapa kira-kira? 6. Ya, 60. betul. Siapa tadi jawab? Janet, Pak. Ah, betul ya. Betul. Sebentar ya. Janet. Sebentar. Pendapat skor 4. Betul, ya. Nah, dapat dari mana? Ya. Tadi kan P-nya berapa? Rumus P-nya ya. P sama dengan 300 dikali E pangkat min 0,02 X, ya. Nah, X-nya kan 100. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 300 dikali E pangkat min 2. Ya. Nah, ini sekitar berapa? Ini pasti irasional, ya. Sekitar berapa? Nah, di Excel kita ketikkan ya. 300 dikali EXP kurung buka min 2. Ya. Nah, itu sekitar 40,6 kira-kira. Ya, sekitar 40,6. Ya. Nah. Oke. Sekarang berikutnya adalah ya. Berapa banyak pendapatan hasil penjualan ya ketika 100 unit produk diproduksi? Total pendapatannya berapa? Total pendapatan hasil penjualan ya. Kalau apa namanya itu diproduksi 100 unit. Ya, ini kan satuannya dolar per unit. Ya. Ya, berarti total revenue ya. P dikali X ya. Kan per unitnya 40,6 dolar ya. Nah, berarti ini 40,6 dolar ya dikali 100 unit. Ya. Itu 4.060 dolar ya. Ini mendekati. Ya. Oke, kita foto dulu sebentar, waktu sudah hampir habis ya. Saya hitung sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Salah, ulang. 1 2 3 4 5 6 7.
Satu kali lagi, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, cukup Zoom meetingnya untuk pagi hari ini ya.